ya BD, orang memang mengartikan tasamuh itu dengan toleransi. Tapi apakah sebenarnya memang sama ini ya pengertian tasamuh dengan toleransi yang kita pahami di Ya, ahli bahasa itu selalu mengandung masalah. Karena bahasa yang lain yang dipakai untuk memahami bahasa pertama itu tidak selalu memadai. Kadang-kadang lebih kecil atau kadang lebih besar gitu. Maka alih bahasa seperti tasamu ke toleransi itu tidak selalu pas ya. Nah, tasamu di dalam pemahaman bahasa Arab seperti dalam Al-Quran itu sesungguhnya punya aspek-aspek yang banyak ya. Satu ya, yaitu menghargai kemajemukan. Sama dengan keseimbangan, keadilan itu sangat kuat ya. Menghargai, mengakui kemajemukan ya. Rekognisi terhadap keragaman. Baru yang kedua, karena kemajemukan itu selalu ada persamaan tapi juga selalu ada perbedaan, maka tasamu muncul dalam mengakui dan menghargai perbedaan. Oke, itulah tenggang rasa, itulah lapang dada. Dimensi ketiga, karena mengakui kemajemukan, kemudian mengakui adanya kesamaan serta perbedaan, maka tasamu itu berlanjut pada yaitu membangun, mengembangkan kesamaan, persamaan, tapi kemudian menghindari perbedaan untuk tidak menjadi faktor konflik, faktor ketegangan gitu. Karena kita juga harus menegakkan keseimbangan. Tasamu berhubungan dengan tawazun, dengan keseimbangan gitu. Tasamuh yang dicontohkan oleh Rasulullah itu di zaman Nabi seperti apa sih, Bang? Luar biasa. Contohnya seperti apa? Segera setelah berada hijrah ke Madinah, di sana ada Yahudi, ada Nasrani, ada suku-suku, kabilah-kabilah besar, Aus, Hazraj dan sebagainya. Beliau kemudian menghimpun dan kemudian mengajak untuk berbuat kesepakatan. Itu yang disebut dengan piagam Madinah ya. Al-Wathiqat Al-Madinah. Kesepakatan yang dibuat di Al-Madinah itu dalam rangka mengakui kemajemukan, ada kan? Nabi Muhammad dengan pemeluk Islam tidak kemudian datang sendiri, Islam agama yang benar kemudian mengenyahkan ya, bersikap eksklusif, eksklud yang lain, tidak. Tapi justru diajak, dirangkul, itu inklusif. Maka di dalam watak tasamu, budaya tasamu ya, itu ada apa ya? Ada wawasan inklusif ya, yaitu memasukkan semua unsur yang lain termasuk yang berbeda dan kemudian ditarik kepada titik temu kebersamaan. Tasamu kemudian mengembangkan persamaan. Ada perbedaan antar agama, ya udah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Atau seperti dalam Al-Quran, manusia diciptakan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, li ta'arufu, untuk mengembangkan ta'aruf, bukan ta'aruf yang itu ya. Maka nikah li ta'arufu, mengembangkan saling pengertian, mutual understanding, menyumbangkan saling menghargai, mutual respect ya terhadap perbedaan-perbedaan itu. Itu di Madinah sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti apa ya BD agar kita ini, karena ada kekhawatiran ini memang tasamuh ini atau toleransi ini justru akan mencederai akidah begitu. Ini ada kekhawatiran semacam itu begitu, takut nanti. Oh, kalau toleransi antar agama tidak harus mencederai akidah. Kenapa harus mencederai akidah? Karena kita mengakui perbedaan, bukan menerima perbedaan orang lain untuk kita yakini, untuk kita terapkan. Hanya mengakui ya, saya punya akidah, keyakinan keagamaan saya sebagai muslim. Anda wahai kawan-kawan, saudara-saudara Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, Anda punya keyakinan sendiri, saya hargai, saya hormati. Tapi saya tidak menerima dalam arti untuk saya terapkan. Tasamu bukan campur baur, bukan campur aduk ya. Tetap tadi untuk agama lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita bertenggang rasa terhadap perbedaan. Saya menghargai ajaran agamamu yang berbeda dengan ajaran agamaku.
kamu juga harus menghargai ajaran agamaku yang berbeda dengan ajaran agamaku. Maka dialog antar agama, toleransi antar beragama, bukan sintesisme, bukan sinkretisme, bukan mencampur adukan antara keyakinan-keyakinan keagamaan. Sudah jelas wilayah persamaan dan wilayah perbedaan. Itu prinsip tadi, lakum dinukum waliyadin. Menyambung ke pertanyaan saya sebelumnya nih Bang Din, kan di zaman Nabi itu selalu dari pihak Muslim yang toleransi sama pihak yang lain, tapi Muslim sendiri menerima intoleransi gitu kan. Nah itu Rasulullah dulu menerima perlakuan intoleransi seperti apa? Oh ya, selalu ada kelompok toleran, selalu ada kelompok intoleran, tinggal nanti jumlahnya saja ya. Seperti di kita bangsa Indonesia yang kelompok toleran, mengamalkan toleransi, tasamu tadi itu jauh lebih banyak. Yang intoleran juga ada ya, selalu ada. Pada zaman Rasulullah juga ada. Dan nah, ketika kita menerima perlakuan intoleran ya dari orang yang berbeda dengan kita, itu adalah kekerasan, bisa verbal, bisa fisik, intoleransi. Nah, ini nanti menyangkut gimana kiat, strategi, metode untuk menghadapi itu semua. Kalau dalam pandangan Islam, janganlah kekerasan dilawan dengan kekerasan.